Courage People, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Linda. Kali ini aku mau ngebahas paket soal psikoto KTKIN dengan paket soal yang tryout One KTKIN part 1 yang aku adain pada tanggal 10 Februari. Bukan. Yang aku selenggarakan sekitar Januari ya, dari Januari sampai kemarin, sampai 10 Februari. Oke guys, jadi aku bakal bahas satu persatu, atau kita bakal bahas lah sekilas mengenai paket soal PPKI ini. Yang pertama, tentunya ya, buat teman-teman yang udah ikut tryout dari part 1 ini, pasti soalnya beracak ya. Karena memang itu sengaja, founder sengaja mengacak soalnya agar tidak, ketika kalian mengerjakan bersama teman itu tidak saling contek sana sini gitu, atau kalian bisa secara luas ya mengetahui yang lainnya kayak gitu ya. Kemudian kita langsung aja ke nomor 1. Nomor 1 ini ada langit, tiang, sama dengan titik-titik. Jawabannya mana? Ini tuh termasuk apa ya? Termasuk materi analogi ya. Kalian bisa sambil catat aja. Langit dan tiang. Apakah A, tangan tulang, atau B, telinga keseimbangan, apa C, atau D, atau E? Oke, kita lihat ya. Langit ini tak bertiang. Sama dengan apalagi yang tidak bla 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 bla. Harus sama lah ya katanya itu. Jadi menganalogikannya itu sama. Apakah tangan juga tak bertulang? Tentunya tangan bertulang ya. Telinga, apakah telinga tak berkeseimbangan? Tentunya tidak masuk. Apakah firman itu tak bersabda? Tidak mungkin. Nah, yang D, apakah lidah tak bertulang? Ini bisa jadi ya. Kita pakai ini. Apakah lidah tak bertulang? Ini juga tidak masuk. Tentunya yang masuk adalah D, lidah itu bertulang. Lidah itu tak bertulang. Nah, selanjutnya nih. Selanjutnya itu ada, nah kan jawabannya D ya. Lidah tak bertulang. Selanjutnya bunga sama mahkota. Jawabannya E. Apa ya, kayak gimana? Tuh ya, bunga itu, perhiasan bunga adalah mahkota. Sedangkan perhiasan wanita itu rambut. Betul ya. Berarti jawabannya E. Betul. Kemudian kabel ya, mama. Kabel dan karet. Sama dengan titik-titik. Kalau sampul itu, coba kita analogikannya dilapisi ya. Kabel dilapisi karet, betul kan? Berarti kita cari lagi analogikan sama. Apakah sampul dilapisi gores? Tidak ya. Buku dilapisi sampul? Bisa jadi ya. Bisa jadi ini. Kita cari takutnya ada yang paling benar ya. Madu dilapisi manis? Tidak. Kalau madu mungkin rasanya manis gitu ya. Sampo untuk rambut di sini. Gelas dilapisi kaca? Kurang masuk ya. Kurang masuk. Kalau gelas itu masuknya ke terbuat ya. Jadi yang dilapisi ini buku, yang dimaksud ini ya, buku dilapisi sampul. Oke, selanjutnya ada santan dan kelapa. Kalian jawabannya apa nih? Santan kelapa. Kalian ingat dulu. Kalau misalkan ada soal analogi, kalian pasti ingat santan ini
apa hubungannya sama kelapa? Gitu ya. Apakah santan ini hasil dari kelapa? Gitu. Betul tidak? Nah, kalau misalkan santan ini hasil dari kelapa, kalian cari yang sama analoginya. Apakah sari ini berasal dari pati gitu? Hasil olahan dari pati enggak ya? Ini sari pati itu nyatu. Jadi ini dua. Kalau misalkan daging hasil dari sapi enggak juga. Batok hasil dari kelapa enggak. Kalau di sini kunci jawabannya D. Kaldu itu merupakan cairan yang dihasilkan dari daging. Berarti jawabannya ini D, betul. Selanjutnya, petani dan traktor. Apa hubungannya? Katanya D. Kok D sih, Kak? Kenapa D? Karena petani ini tentunya dalam membajak pohon menggunakan traktor. Sedangkan yang D juga sama. Nelayan itu mencari ikannya dengan jaring gitu ya. Selanjutnya, senapan dengan bulu. Jawabannya E. Kenapa E? Ya tentunya hubungannya atau analoginya senapan ini ya tentunya dipakai untuk berburu. Sama halnya dengan perangkap dipakai untuk menangkap. Walaupun misalkan di sini ada yang tepat juga, tapi ada yang lebih tepat gitu. Yang masuk menganalogikan kalimat sebelumnya kayak senapan itu untuk berburu kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ya nomor 6, makanan dengan lapar. Makanan dengan lapar. Oke. Makanan dengan lapar ini tentunya ada hubungannya. Makanan itu bisa menghilangkan lapar. Kalau angin bisa menghilangkan panas, enggak ya? Itu jawabannya yang lebih masuk adalah air. Air bisa menghilangkan haus. Betul ya? Ini jawabannya E. Oke, selanjutnya asah dan tajam. Jawabannya D katanya. Gimana nih cara analogi ini? Asah ini tentunya kalau misalkan kita mengasah benda tentunya akan tajam. Sama halnya dengan jika kita mencuci benda itu, maka benda itu akan bersih gitu ya. Selanjutnya tentang apoteker dan obat. Kalian jawab apa nih? Soal ini. Kalau apoteker dengan obat itu berarti masuknya apoteker ini kan tugasnya membuat resep obat. Kalau misalkan mentol tidak ya tidak masuk kalinya. Pesawat ini membuat penyakit enggak ya. Koki membuat masakan bisa jadi masuk. Psikiater membuat tidur enggak. Nanti membuat rusak enggak. Yang masuk adalah C. 9 itu C. Kalau cara menganalogikan itu kalian coba kesempatan apakah rata ini. Yang rata itu biasanya mulus. Biasanya gitu. Nah, yang rata itu memiliki makna mulus juga. Nah, sama halnya dengan ini bengkok. Bengkok juga bisa liku kayak gitu ya. Next. Nah, kalau ini udah 3 ini kalian ya udah ada jawabannya satu kata di sini. Kalian tinggal isi aja ini. Cari satu kata yang masuk ke pelari. Kalau mobil ini bahan bakarnya itu bensin. Kalau pelari tentunya bahan bakarnya nggak mungkin sepatu, nggak mungkin kaki. Oke, next. Benar ya jawaban kita. Nah, nih dingin. Kalau dingin tentunya kita butuh selimut. Kalau hujan tentunya kita butuh enggak lah ya, kalian pasti bisa. Kalau yang analogi yang udah ada di sini belakangnya. Semir itu sepatu. Gimana menganalogikannya? Semir itu bisa digunakan atau dikerjakan pada sepatu. Nah, kalau sikat, apakah sikat bisa digunakan untuk rambut? Tidak, televisi tidak. Berarti sikat yang paling umumnya itu bisa digunakan oleh itu. Kemudian kepala itu pusing. Kalau perut maksudnya mulas. Nah, nggak mungkin perut batuk, nggak mungkin perut. Bisa saja perut gemuk ya, bisa perut buncit bisa. Cuman karena di sini adanya sebab akibat. Jadinya pusing itu adanya di bagian kepala. Nah, sama halnya terjadinya mulas itu adanya di perut gitu. Jadi jawabannya C ya. Oke, selanjutnya bugil pakaian. Kalau gundul tentunya kita
masuknya ke rambut. Gak mungkin ya bulu sama botak itu hampir sama. Oke, selanjutnya tantrum. Ini udah masuk ke sinonim ya, sinonim. Sinonim dulu. Kalau sinonim tantrum itu apa? Sinonim tantrum. Sinonimnya itu masuknya kemarahan ya. Bukan kesadaran, kalian udah tahu lah tantrum itu bukan dendam juga. Karena tantrum ini kan suatu amukan atau kalau di KBBI itu amukan karena tidak mampu mengungkapkan biasanya disebut tantrum kayak gitu. Selanjutnya ada kombatan. Kombatan ini jawabannya deh ya. Kenapa? Ini bisa juga pertempuran lah ya. Pertempuran bisa. Kemudian Guneville. Guneville ini artinya bisa muda ya. Atau golongan pemuda. Guneville. Ya benar gak yang Guneville? Okulis. Okulis ini tentunya kalau ini kalau aku tuh lebih ingat ke optik lah ya. Optik itu kan mata. Dan yang belakangnya itu biasanya kayak oh ini profesi dokter mata kayak okulis. Oke, selanjutnya kalau dari kedokteran kayak gitu dokter mata okulis. Oke, selanjutnya ini masih sinonim ya. Abrasi itu penyelesaian. Kalau misalkan abrasinya ada e-nya setelah ada itu beda lagi ya. Nah, ini yang di searching aja, mencatat. Akselerasi itu apa? Akselerasi bukan penghambatan. Akselerasi bukan pengikisan itu tadi abrasi ya. Ya, akselerasi itu percepatan. Kemudian nomadik itu apa? Nomadik itu menetap. Ini kan udah masuk antonim menetap. Jadi bukan lagi nomadik ini berubah, bukan dinamis lagi, tapi menetap. Karena kan adalah mencari adalah antonimnya. Ini krusial. Krusial ini masuknya ke antonim dari krusial sepele ya. Jadi krusial ini sinonimnya penting dan antonimnya sepele. Kemudian delusi. Delusi ini A ya, ternyata kemudiannya D ya, kedua itu apa adanya. Karena hiperbola ini artinya itu berlebihan hiperbola itu. Nah, berarti antonimnya ya apa adanya. Selanjutnya, oke, ini jawabnya 70, 10, 90, 100. Berapakah A ini? Coba kita lihat ya bahasanya. Jadi 70 ini ya, 70 ke 80 ini tentunya bedanya 10. 80 ke 90 bedanya 10. 90 ke 100 bedanya 1. Bedanya 10 juga. Nah, kalau 10 ke 7, 7 ke 4, 4 ke A ini bedanya 3. Ya. Berarti karena ini 10 dikurang 3, 7, 7 dikurang 3, 4. Berarti 4 dikurang 3, 1. Jawabannya A ya. Jadi 6 itu A. Kemudian, nih 3 angka berikutnya untuk rangkaian 1, 2, 9, 3, 4, 9, 5. Apa? Jawabannya itu A. Kok kenapa A? Gimana Kak caranya? Gitu kan. Caranya di sini lompatnya tuh di ini 2. Jadi 1 ke 2, 1 ke 3. Jadi 2 langkah gitu. 1, loncat 1, 3, ini langsung ke 4. Nah, jadi yang loncat 1 ini itu tuh berurutan. Jadi berarti habis 5, tentunya 6 ya. Tentunya 6. Nah, tapi kalau yang 9 ini tuh masih tetap. Jadi 6, 9, 7 ya. Betul ya jawabannya. Gitu. Nah, selanjutnya nih. Ini gimana sih? Kok jawabannya B, Kak? Gimana caranya? Oke, caranya gini. Jadi, 12 ini kok bisa jadi 21? Nah, kalian itu udah masuk ke deret bilangan lah ya, atau pola barisan. Yang kalian tuh perlu benar-benar kritis mengkritisi ini gimana. Kalian bedah caranya gimana nih dari awal.
12 ke 21 itu apakah ditambah, apakah dikurang, atau dikali? Coba, kalau misalkan 12 ke 21 itu tentunya dikali ya. 12, jadi polanya kayak gini, tambah ya, intinya gitu. Ini kursornya error ya, nanti pokoknya bakal di share di email kalian. Jadi 12 ditambah 9 kali 1 sama dengan 21, terus sananya 21 ditambah 9 dikali 2, 39. Jadi 9 dikali 3 gitu kan, 9 dikali 4 berurutan. Tapi sebelumnya itu ditambah dengan ini, bilangan ini sebelumnya, kayak 66 ditambah 9 kali 4 sehingga 102 gitu. Itu jawabannya ini benar ya. Nah ini bukan 318, nah, ini lepas dengan K ya, tapi 336 ya, 336. Oke, lanjut next. Ini masuk ke literasi membaca. Tentunya kalian harus rajin membaca. Tapi tips dari aku, langsung aja lihat ke pertanyaannya. Berdasarkan isi paragraf tersebut, pernyataan di bawah ini menunjukkan hubungan sebab kecuali. Berarti cara cari yang kecuali. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung aja ke Pilgan ya, pilihan ganda. Jadi kita sesuaikan apakah ada sebab akibat ya, atau hubungan sebab akibat, atau bisa disebut hubungan kausal. Nomor A nih, pesantren dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang unik karena ada kata hubung karena, tentunya ini udah masuk hubungan sebab. Berarti yang A enggak termasuk ya. Ingat, ini yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Yang B ini menyebabkan. Nah, ini menyebabkan ya. Aku geser. Menyebutnya sebagai kultur masyarakat. Nah, ini ada kata maka. Maka dari itu ini termasuk hubungan sebab. Yang C juga, ini ada karena. Tentunya ini udah masuk hubungan sebab. Jadi jawabannya kecuali itu adalah di itu, gitu ya. Oke, selanjutnya perbaikan untuk tanda baca dalam kalimat itu. Kalau ini kita bisa teliti aja ya, mana sih yang paling baik, yang paling betul. Dan ini yang salahnya di mana? Misalkan kok ada koma di sini, berarti cari yang gak ada komanya ya. Karena berarti yang benarnya ini A ya, harusnya A guys. Karena yang paling benar itu A. Terus yang meliputi aspek. Oh ya, mohon maaf. Yang meliputi itu, ini benar ya. Jadi yang meliputi itu tentunya kita harus memakai tanda titik dua. Jadi jawabannya betul ya. Kalian harus lihat sampai akhir ya, jangan sampai ketinggalan. Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf. Nah, itu pendapat siapa gitu, yang dikemukakan oleh siapa? Tentunya kalian yang bukan dari ranah madrasah ya, kalian nggak belajar kayak gini, tapi kalian perlu cari tahu aja lah mengenai Al-Quran, hadis kayak gitu. Siapa aja yang pendapat-pendapatnya atau yang modelnya. Tentunya kalian harus jangan sampai asing banget sama nama ilmu. Ini Muhammad Abdul itu ya. Jadi Muhammad Abdul ini atau Syekh ya, Syekh Muhammad Abdul ini yang dikutip Abdul Aziz, dia mendefinisikan Alkitab itu yakni Al-Quran itu sebagai ini, tuh bacaan yang tertulis dalam lisan yang terjaga dalam hati orang yang menghafalnya kayak gitu. Oke, next. Arti mujizat secara etimologi adalah kunci apa? Melemahkan ya, betul, melemahkan atau mengalahkan lawan. Selanjutnya fungsi terus.
Nah, fungsi pokok mujizat bagi Nabi dan Rasul itu betul ya, sebagai bukti bahwa kenabian atau kerasulan. Sekarang ini tahu ya, sebelum Nabi Muhammad diutus adalah tepat adalah betul ya, penduduk agama sebelum Islam itu menyembah berhala. Jadi sebelumnya ada Islam, kan di jahiliyah itu bisa dikatakan zaman bodoh ya, zaman yang pada saat itu orang-orang Arab sebelum datang Islam menyembah berhala dan sebagainya. Selanjutnya ini ada sudah menjadi fakta katanya sejarah bahwa agama Islam diturunkan di Jazirah Arab. Nabi Muhammad sebagai tokoh utama berbangsa Al-Quran Arab, bahasa Arab, Al-Quran sebagai kitab sucinya pun berbahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terkait dengan keunggulan salah satu suku bangsa termasuk Arab ya, karena emang gak ada hubungannya. Kemudian nomor 36, berhala besar yang diletakkan Amir bin Lu'ay di sisi Ka'bah yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia disebut berhala Hubal ya, karena bentuk berhala Hubal kan ada berhala Hubal atau Uzza. Kalau Hubal ini tentunya sangat unik, patung besar yang memang terbuat dari akik merah dengan bentuk manusia dan ditempatkan di sekitar Ka'bah. Oke, selanjutnya ini ada pembunuhan tuh, ada ini nih, dinasti Umayyah. Ini udah masuk sejarah ya. Dinasti Umayyah Timur didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi dan berkuasa selama 9 dekade sebelum akhirnya runtuh pada tahun 750 Masehi. Di antara belakang jatuhnya dinasti ini kecuali ya, konflik dan pertentangan sosial yang melemahkan kerajaan. Selanjutnya, pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya niat membunuh dan dengan cara oleh kondisinya tidak mematikan tersebut. Ini harusnya pembunuhan seperti sengaja ya, B ya jawabannya. Ya. Ini nomor 39 ya. Langsung masuk ke kajian fikih. Dalam kajian fikih ada ibadah yang termasuk ke dalam kategori wajib puasa dan ada yang termasuk dalam kategori wajib di antara orang yang terkait dengan menjelaskan wajib puasa dan fadilah. Kedua ini yang benar adalah wajib puasa itu diantaranya puasa di bulan Ramadan karena waktu pelaksananya dari 1 bulan. Wajib mudahnya jawabannya B ya. Wajib mudah itu diantaranya puasa di bulan Ramadan karena waktu bulan Ramadan itu tiba saat itu pula kita diwajibkan puasa. Selanjutnya ini nomor 10. Ada seorang muslim yang berwudu 2 kali dalam perjalanannya, dia tuh kentut 1 kali. Sampai masih tentunya dia harus sholat jemaah. Apakah pernyataan ini benar? Tentunya enggak ya. Itu nggak sah karena sholatnya tanpa berwudu. Nah, mungkin segitu dulu ya. Selanjutnya kalian bisa, teman-teman bisa lihat aja di bukunya, di buku e-book ini, e-book pembahasan yang bakal admin berikan ke Ibnu Ali buat teman-teman yang mau ikut tryout gratis atau tryout dan linknya kalian bisa diamak aja atau kalian bisa cek di seputar PTKIN. See you, terima kasih, jangan lupa cek